Bab 710. Pada saat ini, Deyao York, Chu Yunsan, dan orang-orang tua yang mengikuti jejak mereka semua menjawab telepon. Tuan York, hanya dalam 2 jam, aset keluarga Wang kami telah menyusut 10 miliar, yang merupakan setengah dari aset keluarga Wang kami. Saya benar-benar minta maaf, keluarga Wang kami tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran ini, kami memilih untuk berhenti. Tuan Chu, siapa yang Anda provokasi? Mengapa keluarga luar negeri menekan kami selain beberapa keluarga besar di China? Jika Anda melakukan ini, keluarga Qian kami akan menyelesaikan permainan cepat atau lambat. Jika kami berhenti bermain, kami akan berhenti bermain, keluarga Qian kami. Berhenti. Tuan Yang, Anda telah menyinggung orang yang seharusnya tidak Anda sakiti, jadi berdoalah untuk berkah Anda sendiri. Keluarga Sun kami tidak berani menghabiskannya dengan Anda, dan jika kami terus melakukannya, sia-siakan, kita akan selesai. Membantu Anda, bisakah keluarga Wu kami naik ke tingkat berikutnya? Tapi sekarang keluarga Wu kami hampir selesai, bukankah Anda selingkuh dengan keluarga Wu saya? Ini adalah akhir dari kerja sama aliansi, dan kami tidak akan berkomunikasi di masa depan. Kabar buruk datang satu persatu, membuat wajah semua tetua klan dan patriark dari Kam York Chu tampaknya ditutupi dengan lapisan awan gelap. Secara khusus, 5 lelaki tua dari 5 keluarga Long Cheng yang terkenal dari keluarga York Chu berbaris, Han Yucheng, Yang Kai Huai, Zhu Changfu, Zhang Jingyu dan Su Zhendong. Satu persatu, seolah disambar petir, wajah mereka pucat, dan seluruh orang tampaknya telah berusia 10 tahun. Mereka tahu bahwa keluarga mereka dalam masalah besar. Dari panggilan telepon tadi, saya mengetahui bahwa keluarga yang awalnya mendukung mereka telah mundur dari pertarungan satu demi satu. Aliansi yang dipimpin oleh keluarga York Chu telah benar-benar hancur. Mereka berlima sedang mempertimbangkan apakah akan pergi dengan cepat. Jika sedikit kemudian, saya takut keluarga mereka akan hancur. Namun, mereka masih memiliki secercah harapan terakhir untuk Deyao dan Chu Yunsan. Saya berharap kedua lelaki tua itu masih memiliki pendukung untuk memimpin mereka kembali. Tetapi pada saat ini, sebuah kendaraan komersial melaju dari kejauhan. Mobil berhenti, dan saya melihat sekelompok pria dan wanita berjas dan sepatu kulit dengan tas kerja keluar dari mobil. 3 pria dan 1 wanita yang memimpin adalah presiden dari 4 bank besar di Long Cheng. Hehe, ternyata 4 presiden, Presiden Zhou, Presiden Liu, Presiden Ma, dan Presiden Wu, ada di sini. Sayang sekali menyambut mereka. 4 presiden, bagaimana kalau mengunjungi keluarga Chu kami ketika Anda punya waktu? Chu Yunsan berjalan dengan senyum di wajahnya, sebelumnya, katakan halo. Jika itu adalah masa lalu, bagaimana dia bisa begitu memalukan? Tapi hari ini berbeda dari masa lalu, keluarga Chu mereka menghadapi krisis besar, dan dia harus membangun hubungan yang baik dengan keempat presiden ini. Presiden Zhou berkata dengan ekspresi datar, Tuan Chu, apakah keluarga Chu Anda masih ada atau tidak adalah satu hal, mari kita bicara tentang menjadi tamu. Setelah berbicara, Presiden Zhou langsung melewati Chu Yunsan dan berjalan menuju Chu Tianjiao. Wajah Chu Yunsan suram, seolah-olah dia telah menelan seekor lalat. Presiden kecil, karena dia berani menunjukkan prestise di depannya, itu benar-benar penuh kebencian. Pada saat ini, Presiden Zhou sudah berjalan di depan Chu Tianjiao, dan dia berkata tanpa ekspresi, Tuan Muda Chu, karena grup Chu Anda belum mengambil pinjaman, tolong ambil properti dan mobil dengan nama Anda sebagai jaminan. Wajah Chu Tianjiao menjadi dingin. Presiden Zhou, apakah Anda bercanda? Apakah keluarga Chu saya masih tidak membayar? Presiden Zhou berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu tunggu keluarga Chu Anda untuk membayar kembali uang itu. Selama Anda dapat membayar kembali uang, rumah dan mobil akan menjadi milik kita. Tentu saja, itu akan dikembalikan secara penuh. Kamu sangat bagus. Kamu bisa menunggu dan melihat. Chu Tianjiao menggertakkan giginya dan menyerahkan semua kuncinya. Beberapa villa dan kunci mobil di tangannya kepada Presiden Zhou. Pada saat ini, 3 kepala lainnya juga memimpin orang-orang mereka ke wanita muda tertua dan tertua dari 5 keluarga besar. Tuan Han, 5 perusahaan atas nama Anda, termasuk Galaxy Entertainment, Sintuo Ventures, dan Daxun Technology, berutang kepada bank kami 10 miliar pinjaman. Silakan ambil rumah dan mobil atas nama Anda sebagai jaminan. Tuan Zhu, perdagangan luar negeri Jinyang, Yicheng Department Store, Jiaseng Hotel, dan 6 perusahaan lain atas nama mereka berutang kepada bank kami pinjaman sebesar 12 miliar yuan. Sekarang bank kami menganalisis bahwa Anda untuk sementara tidak dapat membayar kembali Zhu Shao, jadi tolong keluarkan real estate dan mobil Anda. Hipotek. Untuk sementara waktu, wanita muda tertua dan tertua dari 5 keluarga besar dihadapkan pada masalah pembayaran kembali, dan mengambil semua properti dan mobil dengan nama mereka sebagai hipotek. Orang-orang dari 4 bank besar ini sangat efisien. Setelah mengumpulkan hipotek, mereka pergi dengan mobil. Segera, tuan muda dan wanita tertua dari keluarga kaya ini semuanya hilang, seperti terong yang dipukuli oleh embun beku. Tidak ada, mereka benar-benar tidak punya apa-apa sekarang, dan mereka memiliki hutang besar di punggung mereka. Para tetua dari 5 keluarga besar baru saja memiliki sedikit keberuntungan, tetapi sekarang, sedikit keberuntungan terakhir juga telah tercabik-cabik. Mereka hanya punya satu pikiran sekarang. Keluar sekarang. Jika mereka mundur sekarang, keluarga mereka mungkin sangat menderita, tetapi itu lebih baik daripada punah. Tuan York, saya salah, saya mohon Anda untuk membiarkan keluarga Han kami pergi, saya bersumpah, keluarga Han kami tidak akan pernah melawan Anda lagi. Han. Yucheng buru-buru melangkah maju, menundukkan kepalanya ke arah Harvey, dan menangis. Deyao York dan Chu Yunsan sama-sama tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, dan mengandalkan mereka adalah lelucon. Melihat bahwa Han Yucheng memimpin, para lelaki tua lainnya tidak peduli dengan rasa malu mereka, dan mereka semua berlari.
Tuan York, ini semua dihasut oleh De Yao York dan Chu Yunsan, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga yang kita. Dua cucu saya yang tidak kompeten memprovokasi Anda, mereka mencari kematian, dan mereka tidak bisa menyalahkan orang lain. Saya juga berharap Anda memiliki banyak orang dewasa, mari kita pergi ke keluarga yang. Hola York, selama kamu melepaskan keluarga Zhu kami akan menghormatimu di masa depan, dan kami akan melakukan apapun yang kamu minta. Hola York, aku minta maaf padamu, aku mohon padamu untuk mengampuni keluarga Zhang kami. Melihat bahwa lelaki tua dari keluarganya sendiri pergi untuk meminta maaf, wanita tua dan wanita muda dari keluarga kaya juga berlari, berlutut di tanah satu persatu, menangis dengan getir, bersujud dan memohon belas kasihan. De Yao York dan Chu Yunsan melihat ini, semuanya mereka marah. Mereka ingin menghalangi mereka, tetapi mereka tidak memiliki kepercayaan sama sekali. Di tengah kerumunan, sepertinya Suan Yuan benar. Kami tidak membantu Harvey kali ini. Keluarga Li kami melewatkan kesempatan untuk lepas landas. Orang tua dari keluarga Li menghela nafas dalam-dalam, menyesali bahwa dia tidak membantu Harvey. Itu masih rubah tua Wenren Fengji yang melihat jauh, dan benar-benar menggunakan seluruh energi keluarga Wenren untuk membantu. Anak laki-laki ini Harvey. Saya khawatir, setelah badai ini, keluarga Wenren akan menjadi kepala keluarga Tian Zihao. Orang tua dari keluarga Cao juga menghela nafas, dan kemudian berbalik untuk melihat Qiao Baomin, namun, setelah mengatakan itu, Lao Qiao, mengapa kamu tidak memilih untuk bergabung dengan keluarga York Chu? Qiao Baomin menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Saya awalnya berencana untuk bergabung dengan Kam York dan Chu, tetapi anak di keluarga saya berusaha mati-matian untuk menghentikan saya dan meminta saya untuk tidak melawan anak itu Harvey. Saya baru ingat kemudian bahwa anak saya pernah ke Aurus Hills sebelumnya, dan dia tampaknya memiliki sedikit konflik dengan Harvey. Jadi, saya segera membuat keputusan untuk tidak berpartisipasi dalam pertarungan ini. Orang tua dari keluarga Cao menghela nafas lega dan berkata, jadi, untungnya aku tidak terlibat dalam pertarungan kali ini, jadi jangan berpikir untuk mencari untung. Para tetua dari keluarga lain mengangguk setuju. Daya mematikan badai ini terlalu besar, dan saya khawatir seluruh keluarga Long Cheng akan mengalami perombakan besar-besaran. Bab 711. Untuk sementara, kecuali Han Yucheng dan Zhu Changfu yang memohon belas kasihan, semua orang memandang Harvey dengan ngeri. Para pejabat perbatasan yang hadir, pemilik keluarga yang kaya dan berkuasa, para Taipan, dan orang-orang kaya dan berkuasa semuanya terlalu takut untuk berbicara. Mungkinkah ini adalah energi Tuan York, untuk membuat para tetua dan klan dari begitu banyak keluarga menundukkan wajah mereka dan memohon belas kasihan? Banyak orang diam-diam berpikir bahwa jika mereka menyinggung siapapun di masa depan, mereka tidak dapat menyinggung Tuan York. Secara khusus, orang-orang dari keluarga York Chu bahkan lebih panik dan gelisah. Tianquo York, yang berdiri di samping Harvey, juga menatap Harvey dengan kaget. Dia pikir dia telah melebih-lebihkan energi putranya, tetapi sekarang dia melihatnya, dia menyadari bahwa dia masih meremehkan. Jika setengah dari raksasa di Long Cheng tidak bisa mengangkat kepala mereka, berapa banyak orang yang bisa melakukannya pada usianya? Aku tahu ini sebelumnya, mengapa aku harus melakukannya? Harvey menghela nafas pelan, dan kemudian melambaikan tangannya, selama kamu tidak lagi bermusuhan denganku, aku tidak akan mendorongmu ke dalam situasi putus asa. Waktu hanya demi keluarga York dan keluarga Chu ada di sini. Siapapun yang berani berdiri di pihak mereka akan menjadi musuh kita. Bagaimana memilih, saya pikir Anda harus mengerti. Suara itu jatuh. Semua orang yang hadir bergegas kembali, tidak berani mendekati De Yao York dan Chu Yunsan. Situasinya sekarang sudah jelas. Berdiri di sisi De Yao York dan Chu Yunsan tidak diragukan lagi mencari kematian. Pada titik ini, keluarga York Chu benar-benar terisolasi dan tidak berdaya. Harvey. Mata Chu Yunsan memerah dan dia meraung, karena kamu tidak akan membiarkan keluarga Chuku hidup, maka aku akan binasa bersamamu. Tuan Feng, demi penghargaan keluarga Chu selama bertahun-tahun. Untuk faksi Anda, saya juga berharap Tuan Feng dapat membantu saya dan membunuh anak ini. Tuan Liu, tolong bantu saya menyingkirkan keturunan yang tidak layak ini. De Yao York juga berteriak kaget. Semua penjaga keluarga York, dengarkan aku, bunuh Harvey. Penjaga keluarga Chu, dengarkan aku, pecahkan Harvey menjadi 10.000 keping. Tian Rui York dan Chu Tianjiao berteriak pada saat yang bersamaan. Bunuh. 600 penjaga elit terakhir di sekitar Manor bergegas menuju Harvey. Sekarang juga. Bang. Hanya mendengar ledakan keras. Lonceng perunggu besar yang bersinar dengan cahaya perunggu meraung langsung dan menghantam Harvey dengan keras. Angin kencang mengamuk, mengejutkan semua orang yang hadir untuk mundur. 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 Seruan itu terdengar. Semua orang mundur satu demi satu, tidak berani mendekat. Zhao Tianxun, Wang Qi dan yang lainnya juga dengan cepat melindungi Tianquo York dan mundur. Jian Hen, Kuang Dao, dan Bai Li Long Yuan memimpin kamar dagang Wulong untuk menyerang dan membunuh penjaga keluarga York Chu. Mata Harvey menjadi dingin, dia melompat, memutar tinjunya, dan menabrak lonceng perunggu. 10% dari kekuatan daging, meledak dalam sekejap. Ledakan. Sebuah bel berbunyi. Lonceng perunggu setinggi satu orang ini langsung hancur, dan pecahannya terbang keluar, ketajamannya tak tertandingi, dan langsung memusnahkan setidaknya 100 penjaga Chu dan York. Pada saat lonceng perunggu pecah, sesosok terbang dan meninju Harvey. Panjang. Dengan pukulan, kabut hitam beracun menyapu dan menghancurkan Harvey. Pukulan ini tidak hanya beracun, tetapi juga sangat kuat. Orang yang melancarkan serangan itu telah melampaui tahap tengah alam Vientin. Pergi. Harvey Zhen berteriak, tanpa ragu-ragu, Primordial Truki dan Chaos Truki bergerak pada saat yang sama, memutar pukulan, dan menyerang. Tinju perdana Chaos. Hancurkan langit. Bang. Kedua. Tinju bertabrakan, seperti petir di tanah.
Ada lubang besar di tanah. Harvey stabil seperti gunung Tai, berdiri di tempat, tetapi pria yang menyerang dan membunuh itu terlempar ke belakang 7 atau 8 meter. Orang itu adalah Liu Zhengyang. Wah, kekuatanku benar-benar tidak buruk, dan aku dipukul mundur oleh kultivasiku di alam pertengahan Vientiane. Liu Zhengyang menyipitkan mata dan mencibir, namun, aku berasal dari keluarga Liu, salah satu dari 4 abadi besar. Keluarga di timur laut. Berani bertarung melawan Tuan Abadi, Anda pasti meminta kehancuran Anda sendiri. Tuan Abadi. Apakah Anda layak menyebut diri Anda seorang guru abadi? Harvey mencibir, keluarga Liu timur laut Anda hanya belajar sedikit sihir, jadi kamu berani berbicara dan menyebut dirimu sendiri sebagai master yang memproklamirkan diri. Xianjia, itu benar-benar konyol. Sebelumnya, sang master mengatakan kepadanya bahwa ada banyak pesawat di dunia yang hebat ini, dan ada orang yang mengolah berbagai jalan. Beberapa orang mengolah seni bela diri, beberapa orang mengolah makhluk abadi, beberapa orang mengolah setan, beberapa orang mengolah setan. Namun, tidak ada satu jalan yang benar-benar terkuat, karena tidak peduli jalan mana yang dibudidayakan, selama itu dibudidayakan secara ekstrim. Itu bisa membanjiri para pahlawan. Guru berkata bahwa kakak laki-lakinya, yang memasuki dao dengan seni bela diri, menggunakan pedang untuk mengalahkan semua pesawat di dunia, dan bahkan para pembudidaya itu tidak bisa bernapas. Meskipun dia tidak tahu siapa kakak laki-lakinya, dia selalu menjadi target yang dia kejar. Tentu saja, Harvey tidak berpikir bahwa ada orang super kuat yang melangkah ke jalan yang lebih tinggi di bumi. Karena ada terlalu banyak batasan, seperti energi spiritual dunia ini, itu jauh dari cukup. Adapun Master Abadi, itu tidak mungkin. Sombong. Liu Zhengyang meraung, kamu berani menghina keluarga Liu timur lautku, mencari kematian. Suara itu jatuh. Liu Zhengyang menginjak tanah dengan kedua tangan, tangannya tercetak, dan teriakan mengejutkan keluar dari mulutnya. Kepemilikan abadi ular. Dalam sekejap, kabut hitam menyebar ke tubuh Liu Zhengyang, naik ke langit, dan rumput di sekitarnya langsung layu. Saya melihat bahwa kabut hitam langsung mengembun dan terbentuk, berubah menjadi ular piton raksasa sepanjang 7 atau 8 meter, menutupi tubuh Liu Zhengyang. Oleh karena itu, ular abadi yang telah dipuja oleh keluarga Liu di timur laut selama beberapa generasi, dan metode mereka adalah mengundang ular abadi untuk memiliki tubuh. Tentu saja, apa yang diundang Liu Zhengyang hanyalah ilusi. Peri ular asli, bagaimana bisa seperti ini? Meskipun Harvey tidak merasakan apa-apa, orang-orang yang menonton dari kejauhan semuanya tercengang. Terutama De Yao York dan Chu Yunsan sangat bersemangat sehingga mereka tidak sabar untuk berlutut dan menyembah. Persetan, aku tidak bermimpi, Nima. Liu Xianxi benar-benar mengundang Xian. Tidak heran mereka mengatakan untuk tidak memprovokasi 4 abadi utama di timur laut, dan mereka akan menyebabkan masalah besar. Itu benar. Sungguh mengejutkan, seperti menonton film. Tidak peduli seberapa kuat Tuan York, aku khawatir dia tidak akan bisa mengalahkan Tuan Abadi. Liu, kan? Liu Zhengyang berdiri di sana dengan tangan di punggungnya, gaun panjangnya berkibar, dan dia benar-benar memiliki sikap yang abadi. Dia memandang Harvey dengan bangga, dan mencibir, wah, bukankah kamu dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Cina Selatan dan Cina Tengah? Hari ini, saya akan menyatakan kepada dunia bahwa Anda Harvey hanyalah semut sampah, rentan terhadap satu pukulan. Jenius tak tertandingi macam apa, jenius arogan macam apa, itu semua omong kosong. Meskipun dia tidak berpikir Harvey bisa mengalahkan dirinya sendiri, bagaimanapun, kultivasinya satu tingkat lebih buruk. Bagaimana dia bisa bertarung melawan pembangkit tenaga listrik di akhir Vientiane Realm di tahap tengah Vientiane Realm? Namun, dia ingin Harvey melakukannya. Penyesalan dan keputusasaan. Biarkan Harvey tahu keberadaan mengerikan macam apa yang telah dia provokasi. Oleh karena itu, dia menggunakan metode abadi terkuat dan meminta yang abadi untuk memiliki dirinya sendiri, hanya untuk memberitahu orang-orang ini. Liu Zhengyang mengangkat sudut mulutnya dan berkata bercanda, Harvey, kamu pasti sangat takut sekarang, kan? Jangan khawatir, saya akan membuat Anda mati begitu bahagia sehingga Anda bahkan tidak merasakan sakit. Bab 712. Apakah kamu tidak berbicara terlalu banyak omong kosong? Harvey menggelengkan kepalanya dengan geli, bertarunglah jika kamu mau, jangan buang waktuku. Melihat cibiran di sudut mulut Harvey, Liu Zhengyang langsung marah. Awalnya aku ingin kamu hidup beberapa menit lagi, tetapi karena kamu mencari kematian, maka aku akan memenuhimu. Suara itu tidak selesai. Desir. Liu Zhengyang bergegas keluar seperti sambaran petir hitam. Kemanapun Anda pergi, semua tanaman layu dan mati. Bahkan beberapa penjaga keluarga York Chu, yang relatif dekat, langsung diracuni dan jatuh ke tanah. Pada saat mendekati Harvey, Liu Zhengyang menginjak tanah, dan tubuhnya meledak ke langit, seperti ular piton raksasa yang melayang ke langit. Kemudian, dia meninju langsung dan membanting ke arah Harvey Kuang. Dengan pukulan, ular sanca raksasa hitam yang menyelimutinya juga membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Harvey. Menghadapi piton raksasa yang panjangnya 7 atau 8 meter dan setebal tiang telepon, Harvey tampak sangat kecil, seolah-olah dia akan dihancurkan menjadi daging cincang di detik berikutnya. Orang-orang di kejauhan tercengang. Ini hanyalah metode peri. Keluarga Liu di timur laut benar-benar luar biasa. Meskipun Liu Zhengyang hanya mengundang hantu peri ular, tekanan yang dibawanya sangat menakutkan, dan kekuatan pukulan ini bahkan lebih eksplosif. Kultivasi Liu Zhengyang telah mencapai tahap akhir dari alam Vientiane, dan ditambah dengan teknik kultivasi, kekuatan tempurnya telah sangat meningkat. Bahkan pembangkit tenaga listrik tahap akhir biasa di alam Vientiane dapat dikalahkan olehnya. Menghadapi pukulan ini, Harvey tidak terlalu peduli, tetapi mengerahkan 10% kekuatan fisiknya dan menggandakan ki sejati pada saat yang bersamaan. The Great Wilderness memenjarakan Heavenly Palm. Sapu 8 Wilderness. Harvey menamparkan telapak tangannya secara langsung dan menyerang. Bang!
Tinju dan telapak tangan bertabrakan, seperti ledakan guntur, dan ledakan sonik bergema sejauh bermil-mil. Bumi dengan radius beberapa ratus meter terguncang, dan banyak orang yang menonton dari kejauhan langsung terguncang dan jatuh ke tanah. Semua orang ngeri dan merasa bahwa Harvey pasti tidak akan bisa menghentikan pukulan ini. Ini adalah pukulan dari Tuan Liu, bagaimana manusia bisa bersaing? Hahaha. Nak, kamu sangat bodoh. Menghadapi pukulan Tuan Abadi ini, kamu tidak hanya tidak bersembunyi, tetapi juga berani melawan. Ini hanya mencari kematian. Liu Zhengyang tertawa liar, merasa bahwa pukulannya cukup untuk menghancurkan Harvey menjadi lumpur daging. Tetapi di detik berikutnya, senyum di wajah Liu Zhengyang membeku. Dia merasakan aliran energi arogan dan mendominasi, seolah-olah akan mematahkan pukulannya. Sekelompok sinar cahaya hitam dan emas melesat keluar, membuat matanya menyipit. Dua kekuatan dahsyat bertabrakan, menyebabkan tanah tenggelam beberapa sentimeter, dan halaman langsung terbelah menjadi jurang yang tebal. Mustahil, ini benar-benar tidak mungkin. Dia terus mengerahkan energinya dan ingin menghancurkan Harvey, tetapi dia tidak melakukannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Liu Zhengyang ngeri dan wajahnya ngeri. Dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey dapat memblokir pukulannya, apalagi Harvey dapat mematahkan pukulannya. Namun, kekuatan telapak tangan Harvey semakin besar. Liu Zhengyang juga melihat naga gila emas hitam mengaum secara langsung. Ledakan. Suara. Runtuhnya langit terdengar. Piton raksasa hitam yang diselimuti Liu Zhengyang langsung hancur. Engah. Liu Zhengyang memuntahkan seteguk darah, dan seluruh orang melintasi parabola tinggi di udara dan terbang ke belakang. Apa ini masih manusia? Bukan hanya Immortal Master Liu yang tercerai-berai, tapi manusia itu juga tersingkir. Tuan York begitu kuat. Deyao York, Chu Yunsan dan yang lainnya juga bodoh. Mereka mengira Harvey akan dibunuh oleh Immortal Master Liu dengan satu pukulan, tetapi mereka tidak tahu bahwa hasilnya tidak seperti yang mereka pikirkan. Namun, meskipun teknik Liu Zhengyang rusak dan dia terluka parah, dia tidak mati. Tanpa ragu-ragu, Harvey melambaikan tangan kanannya dengan tajam. Belati emas dan belati emas melesat keluar darinya, dengan dua lampu emas, menderu ke arah Liu Zhengyang. Dia berencana untuk membunuh Liu Zhengyang sekaligus. Semua orang terkejut lagi. Hola York benar-benar bisa membunuh orang. Nima ini juga merupakan metode abadi, kan? Seru seseorang. Tapi sekarang, wuss. Sebuah panah ungu meledak dari kejauhan. Dentang-dentang. Dengan suara tabrakan yang tajam, belati emas dan belati emas yang mengejar Liu Zhengyang ditembak terbang. Krisis Liu Zhengyang langsung terangkat. Harvey menoleh dengan tajam dan melihat seorang pria parubaya dalam gaun gosip abu-abu memegang perangkat kecil seperti panah-panah. Pria parubaya itu adalah angin tidak rusak. Zhuge Lianu. Harvey tertegun sejenak. Bukankah ini penemuan Wu Hou Zhuge Kongming? Saya tidak berharap orang ini benar-benar dapat mentransfer ki sejati ke dalam Zhuge Crossbow, memadatkannya menjadi panah dan menembak, sehingga membuat Zhuge Crossbow lebih kuat dan mematikan. Nak, kamu punya sedikit pengetahuan. Feng Bupo menyipitkan matanya dan tersenyum, ya, ini memang Zhuge Lianu. Tianjimen kami adalah cabang dari Wu Hou Men, Kimen Dunjia, formasi Yin Yang, 5 elemen bagua, penempaan mekanik, kami tidak ada yang salah dengan itu. Nak, Anda lebih baik menangkapnya dengan tangan Anda, Tianjimen kami adalah sekte dalam seni bela diri kuno, Anda tidak bisa mengalahkan kami. Sekte dalam seni bela diri kuno. Harvey menyipitkan matanya, wajahnya tenggelam. Sebelumnya, Sang Master mengatakan kepadanya bahwa di Shenzhou, dunia seni bela diri kuno dibagi menjadi dua faksi, sekte luar dan sekte dalam. Master juga mengatakan pada dirinya sendiri bahwa Anda harus khawatir ketika Anda bertemu orang-orang dari sekte dalam seni bela diri kuno. Karena, sekte dalam Guwu jauh lebih kuat daripada sekte luar Guwu. Ini bukan gaya Harvey saya. Teriak Harvey, tubuhnya bergerak, dan dia bergegas menuju Feng Bupo. Meskipun crossbow pengulangan Zhuge sangat mematikan, itu hanya cocok untuk serangan jarak jauh. Setelah jarak diperpendek, itu tidak akan berfungsi. Pergi ke neraka. Feng Bupo berteriak keras, mengangkat Zhuge crossbow di tangannya, dan terus menembak. Ratusan panah ungu yang menyebalkan meraung seperti badai. Rusak. Harvey meraung dan meninju. Ledakan. Dari. Suara ledakan, pukulan dengan daya tembus penuh meledak, langsung menghancurkan panah bersiul. Haha. Kekuatannya sangat bagus. Feng Bupo mencibir, aku ingin melihat berapa banyak stamina dan energi menyebalkan yang harus kamu buang. Dia terus menembakkan panah, dan kecepatan panah semakin cepat dan semakin cepat. Kali ini, ribuan anak panah dihancurkan pada saat yang sama, dan tekanannya bahkan lebih mengerikan. Six Patas Dragon Abyss Palm. Pada saat ini, naga emas bergegas ke depan dan bertabrakan dengan ribuan anak panah. Bum bum bum. Langit seperti serangan rudal, dan sinar cahaya keemasan dan ungu yang menyilaukan meletus. Kekuatan penyebarannya bahkan lebih menakutkan, dan rumput terangkat. Kakak Harvey, basis kultivasi orang ini seharusnya berada di alam Liken, serahkan padaku untuk menghadapinya, kamu pergi dan bunuh orang itu bernama Liu. Bayi Li Longyuan bergegas menuju Feng Bupo, dan setelah Harvey lewat ketika aku berada di sisiku, aku mengucapkan sepatah kata. Harvey tidak ragu-ragu, Bayi Li Longyuan benar-benar perlu ditempa, dan itu dapat membantunya menerobos ke alam bebas debu yang sebenarnya. Oleh karena itu, Harvey langsung berbalik arah dan membunuh Liu Zhengyang. Bab 713. Harvey melangkah keluar dalam satu langkah, seperti teleportasi, melewati lebih dari 30 meter, dan muncul di depan Liu Zhengyang. Liu Zhengyang awalnya melakukan latihan untuk menyembuhkan luka-lukanya, tetapi ketika dia melihat Harvey tiba-tiba mendekat, dia sangat ketakutan sehingga dia menggigil. Ketika dia bertarung melawan Harvey barusan, dia melihat kekuatan Harvey. Dengan kultivasinya di tahap tengah alam Fientin, anak ini benar-benar melukai orang kuat di tahap akhir alam Fientin.
Lebih penting lagi, dia juga menggunakan aksi terkuat, meminta yang abadi untuk memiliki tubuh, tetapi dia masih tidak bisa mengalahkan anak ini. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya bahwa hal aneh seperti itu terjadi. Seluruh tubuh Liu Zeng yang gemetar, dia memandang Harvey dengan gemetar, dan berkata dengan gemetar, "Wah, saya adalah anggota keluarga Liu, salah satu dari 4 keluarga besar abadi di Timur Laut. Ini adalah kejahatan serius bagi Anda untuk menyakiti saya. Jika Anda ingin membunuh saya, maka keluarga Liu kami, saya tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Anda akan diburu oleh keluarga Tuan Abadi Liu kami, tidak ada cara untuk pergi ke surga, tidak ada cara untuk masuk ke bumi, dan di akhirnya hanya ada satu jalan buntu." Harvey memandang Liu Zhengyang dengan acuh tak acuh, "Awalnya aku bersamamu di Timur Laut. Keluarga Liu tidak memiliki keluhan dan permusuhan, tetapi kalian semua ingin berjuang untuk harimau dan mencegahku dari membalas dendam. Sekarang, bukan hanya Anda tidak bertobat, tetapi Anda berani mengancam saya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa pindah dari keluarga Liu di Timur Laut akan membuat saya takut? Saya menyarankan Anda keluarga Liu untuk tidak datang dan memprovokasi saya. Kalau tidak, keluarga Liu Anda akan berakhir seperti keluarga Chu." Suara itu tidak selesai. King Lei Palem. 9 surga guntur. Harvey berteriak keras, Taigu Zenki dimobilisasi, tangan kanannya menjadi jernih, seperti sepotong jaspar. King Lei berkedip dan melompat di tangannya, menyengat tangan orang. Mata. Menguasai guntur dan kilat, bukankah kamu juga berlatih keabadian? Liu Zhengyang sangat terkejut hingga dia tercengang. Xianfa, ada apa? Harvey membuka matanya, dan pupil matanya bersinar dengan kilatan hijau, ini adalah seni bela diri tingkat atas yang sebenarnya. Setelah mengatakan itu, Harvey langsung membantingnya ke arah Liu Zhengyang. Guntur hijau tirani yang setebal lengan berkedip dan berkedip liar, seolah seolah-olah akan melahap seluruh tubuh Liu Zhengyang. Kamu bajingan. Kamu tidak bisa membunuhku. Liu Zhengyang meraung, membakar esensi darahnya dan mengerahkan semua kekuatan di tubuhnya. Kelompok ular menari dengan liar. Kabut hitam melonjak dan berubah menjadi ular panjang, seperti gelombang hitam, dengan racun ular yang menakutkan, dan menyapa mereka. Detik berikutnya. Ledakan. The Green Thunder Palem bertabrakan dengan sekelompok ular, membuat suara yang menghancurkan bumi. Semua ular hitam yang diubah menjadi potongan-potongan semuanya hancur. King Lei yang kejam juga sepenuhnya membungkus Liu Zhengyang. Ah! Tanda hubung tanda hubung. Liu Zhengyang menjerit nyaring, dan dia terus mengerahkan energi di tubuhnya untuk melawannya, tetapi itu tidak berguna sama sekali. Segera, teriakan Liu Zhengyang ditutupi oleh guntur dan kilat yang berderak. Ketika Harvey mengambil kembali telapak tangannya, Liu Zhengyang telah berubah menjadi mayat hangus dan jatuh ke tanah, dia tidak bisa mati lagi. Di daerah tempat Liu Zhengyang berada, tanah dan rumput semuanya hangus, memancarkan bau yang tidak sedap. Segera, semua orang yang menonton dari kejauhan merasa bahwa darah telah berhenti mengalir, dan berdiri di sana dengan tercengang, tidak bergerak. Terutama De Yao York dan Chu Yunsan sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat, kaki mereka terasa lemah, dan mereka hampir berlutut. Master abadi yang bermartabat, sebenarnya dipecah menjadi kok oleh telapak tangan. Ini tidak benar, bukan? Sihir abadi yang dilakukan Liu Zhengyang barusan telah mengejutkan semua orang. Tapi sekarang, Liu Zhengyang dipukuli sampai mati. Bukankah ini membuktikan bahwa Harvey lebih kuat dari Master abadi? Dampak semacam ini benar-benar terlalu besar, sehingga banyak orang tidak dapat menerimanya. Tuan Liu. Pada saat ini, 2 anggota keluarga Liu muda yang bertarung dengan Jian Hen dan Kuang Dao melihat bahwa Liu Zhengyang terbunuh, dan mereka bergegas menuju Harvey. Tangan berbentuk ular. Tinju ular piton raksasa. Saat 2 anggota keluarga muda Liu mendekat, mereka melepaskan jurus pamungkas mereka. Satu pukulan dan satu telapak tangan, berlama-lama di sekitar ular raksasa hitam, membanting ke arah Harvey. Namun, kultivasi kedua anak muda ini tidak buruk, tetapi mereka hanya pada tahap awal Yuanjing. Meskipun teknik unik keluarga Liu yang mereka latih meningkatkan efektivitas tempur mereka, di mata Harvey, mereka masih rentan. Mati! Harvey Zhen berteriak, telapak guntur hijau lainnya, dan membantingnya. Segel guntur biru. Gemuruh. Dengan satu telapak tangan, itu seperti segel besar guntur hijau, dan itu dihancurkan ke arah 2 keluarga muda Liu. Bang-bang! Semua ilusi ular raksasa yang telah diubah keduanya dihancurkan, dan segel besar King Lei juga menghantam dada mereka berdua. Puff! Keduanya memuntahkan seteguk darah, dan tubuh mereka terbang lebih dari 20 meter jauhnya, jatuh ke tanah, berubah menjadi 2 mayat hangus, dan segera mati. Sejauh ini, 3 orang yang dikirim oleh keluarga Liu semuanya telah terbunuh. Mati. Semuanya mati. 3 tuan abadi yang dikirim oleh keluarga Liu semuanya mati. Seorang Taipan bergumam, matanya penuh kengerian. Tanya saja, siapa lagi yang bisa menghentikan pembantaian Hola York? Seekor burung hantu besar menelan ludah, gemetaran, memandang Harvey dengan kagum dan kagum. Anak ini terlalu kuat. Aku takut bahkan Suanyuanku. Bukan lawannya. Kata lelaki tua dari keluarga Li sambil menghela nafas.
Sepertinya keluarga Chu benar-benar akan binasa hari ini, dan De Yao York dan yang lainnya juga akan membayar mahal untuk kejahatan yang pernah mereka lakukan. Orang tua dari keluarga Cao menghela nafas dan berkata. Orang lain yang hadir juga memandang De Yao York, Chu Yunsan dan yang lainnya dengan kasihan. Tetapi tidak ada simpati di mata mereka, dan orang-orang selalu bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Siklus sebab dan akibat, pembalasan tidak bahagia. Kakek, bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Wajah Chu Tianjiao memucat, bahkan tuan abadi dari keluarga Liu rentan di tangannya. Meskipun Chu Yunsan ketakutan di tangannya. Hati, dia mencoba yang terbaik untuk menunjukkan wajahnya. Tetap tenang, bukankah Tuan Feng masih hidup? Selama Tuan Feng dapat membasmi anak ini, kita belum kalah. Chu Tianjiao, De Yao York, Tian Rui York dan Nansha Yorken mengangguk, mengepalkan tangan mereka erat-erat, berharap Feng Unreachable dapat membalikkan keadaan. Pada saat ini, ada teriakan kesakitan di kejauhan. Harvey menoleh untuk melihat dan melihat bahwa bayi Long Yuan, yang bertarung melawan Feng Bupo, terkejut dan terbang keluar, memuntahkan seteguk darah. Long Yuan. Teriak Harvey, terpana karena marah. Tubuhnya melintas, berubah menjadi badai petir, dan bergegas menuju Feng Bupo. Semua penjaga keluarga York dan Chu yang menghalanginya semuanya terlempar seperti bola bowling. Pada saat ini, Feng Bupo melihat Harvey bergegas ke arahnya, wajahnya tenggelam, dan aku menginjak tanah. Teknik Wuhou Kimen. 5 elemen Bagua Arai. Dalam sekejap, dengan Feng Bupo sebagai pusatnya, sebuah pola Bagua Arai dengan diameter lebih dari 10 meter muncul di bawah kakinya, bersinar terang. Kayu Dongfang. Putar. Feng Bupo melambaikan tangan kanannya. Uhuk-uhuk. Dalam sekejap, lusinan tanaman merambat cian setebal paha meraung keluar dari barisan gosip dan menyapu ke arah Harvey. Harvey menggunakan teknik gerakan True Dragon Nine Dodge dan terus menghindar. Dong dong dong. Rotan bersiul jatuh ke udara, membuat lubang di tanah. Bab 714. Harvey terkejut. Zhuge Kongming layak menjadi master teknik Kimen, tapi dia tidak pernah menyangka bisa menciptakan formasi ajaib seperti itu. Hanya Tianjimen, cabang Wuhou Men, yang sudah begitu kuat. Seberapa kuat seharusnya Wuhou Men yang sebenarnya? Tak terbayangkan. Pada saat ini, Feng Bupu Jian Harvey benar-benar menghindari belitan, mengangkat trukinya lagi, dan melambaikan tangan kanannya. Dalam sekejap, lebih banyak Ivy meraung dari barisan gosip dan menyapu ke arah Harvey. Ivy yang menutupi langit dan matahari seperti jaring besar, menutupinya ke arah Harvey. Rusak. Harvey membanting tinjunya dan menghancurkannya di jaring besar Qingtang. Tetapi keuletan jaring Ivy ini terlalu kuat untuk dihancurkan untuk sementara waktu. Ini. Wajah Harvey berubah, dia tidak memperhatikan, tangan dan kakinya langsung terjerat oleh Ivy. Para taipan raksasa dan orang kaya dan berkuasa yang menonton dari jauh menjadi lamban. Lagi pula, sekarang seni bela diri kuno di Tiongkok sedang meningkat, mereka semua telah mendengar tentang sekte dalam dunia seni bela diri kuno. Tapi bagaimana mereka bisa tahu bahwa para pejuang sekte seni bela diri kuno ini sangat kuat? Prajurit yang membuka aula seni bela diri di dunia sekuler tidak ada bandingannya dengan mereka. Melihat adegan ini, De Yao York dan Chu Yunsan akhirnya menghela nafas lega. Kakek, selama Harvey mati, maka keluarga Chu kita akan memiliki harapan untuk sembuh. Chu Tianjiao berkata dengan penuh semangat. Ya, Harvey sudah mati, saya ingin melihat berapa banyak orang yang akan terus membantu kamar dagang Wulong. Chu Yunsan juga mencibir, ketika keluarga Chu kami dikembalikan ke kejayaan, kami akan menyelesaikan akun dengan pengkhianat itu. Chu Tianjiao mengangguk dengan penuh semangat, merasa bahwa harapan ada di depannya. Feng Bupai melihat Harvey terjerat, dan tersenyum menghina. Dia berpikir seberapa kuat Harvey, tetapi ternyata tidak lebih dari itu. Emas barat. 1000 pedang mesin. Dia membuat segel di tangannya dan berteriak kaget. Saya melihat bahwa cahaya keemasan keluar dari barisan gosip, terkondensasi menjadi ratusan pedang panjang emas, dan meraung ke arah Harvey, siap untuk membunuh Harvey. Wus! Suara menusuk tajam bergema. Melihat ratusan pedang panjang emas menembaknya, Harvey mengerahkan kekuatan spiritualnya dan energi yang membuat marah pada saat yang sama. Tarian pedang. Dalam sekejap, belati emas dan belati emas yang jatuh di tanah naik ke langit, dan kemudian menyebar dan mengembun, berubah menjadi ribuan belati dan belati, yang bertabrakan dengan keras dengan ratusan pedang panjang. Dentang-dentang. Suara benturan keras terdengar di langit, bertabrakan dengan percikan emas. Feng Bupo melihat bahwa pedang 1000 mesinnya terhalang, wajahnya muram, dan dia sangat kesal. Dia menatap Harvey dengan dingin, wah, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Saat dia mengatakan itu, dia menggerakkan kakinya, dan tangannya membentuk tanda. Api selatan, burung api, air utara, naga air. Segera, nyala api dan gelombang besar melonjak dari dua posisi di formasi Bagua, berubah menjadi dua raksasa sebesar rumah di langit. Salah satunya adalah burung dengan api yang membakar seluruh tubuhnya, dan gelombang raksasa berubah menjadi naga air. Metode ini saja sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Gatman, Gatman. Ada seruan gemetar dari kerumunan. Ji, tanda pisah. Aum, tanda hubung tanda hubung. Burung api menjerit, dan naga air mengaum, dan langsung mengenai Harvey. Harvey juga bisa merasakan teror dan kekuatan dari kedua energi ini, jadi dia dengan cepat mengerahkan kekuatan fisiknya dan energi ganda yang menyebalkan, dan membanting tangan dan kakinya keluar. Boom, boom, ledakan. Tanaman merambat yang melilit tubuh Harvey langsung meledak. Bagaimana ini mungkin? Feng Bupo terkejut. Sejak tingkat kultivasinya melangkah ke alam Liken, dia belum pernah melihat seorang pria di alam Vientin yang dapat membebaskan diri dari belenggu tanaman merambat.
Siapapun yang basis kultivasinya lebih lemah dari dirinya, sekali terjerat oleh dirinya sendiri, pasti akan menjadi ikan di talenan, menunggu untuk dibunuh oleh dirinya sendiri. Lagi pula, apa yang telah saya latih adalah teknik Kimen Marquis Wu, yang jauh lebih kuat daripada teknik seni bela diri biasa. Tentu saja, karena teknik Kimen yang ditinggalkan oleh Marquis Wu terlalu esoteris, tidak mudah untuk mengolah teknik Kimen ke tingkat tertentu. Jika Anda ingin berlatih teknik lain, Anda tidak akan memiliki energi. Karena itu, pertarungan jarak dekat adalah kelemahan hampir semua murid Tianjimen. Namun, selama teknik Kimen telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, kelemahan ini tidak akan berarti apa-apa. Dia dipenggal tanpa menunggumu mendekat, apakah masih disebut perut yang lembut. Pada saat ini, setelah Harvey menghancurkan tanaman merambat, dia berlari menuju Feng Bupo dengan kecepatan lebih cepat. Dia juga melihat bahwa pertarungan jarak dekat adalah kelemahan angin. Kalau tidak, mengapa pria itu tetap berdiri di sana? Hancurkan. Harvey bergegas maju, memutar tinjunya, dan langsung menghancurkan Firibird dan Water Dragon. Tidak ada halangan, jalan Harvey tidak terhalang, dan dia dekat dengan angin. Harvey berdiri di luar formasi dan mencibir, jika aku tidak salah, pertarungan jarak dekat adalah kelemahanmu, kan? Bagaimana jika kamu tahu? Feng Bupo tersenyum bangga, aku berdiri di sini, dan bisakah kamu membunuh saya? Bagaimana Anda tahu jika Anda tidak mencoba? Harvey menjawab, dan kemudian mengerahkan kekuatan fisiknya dan energi ganda yang membuat marah, dan meninju Feng Bupo dengan satu pukulan. Tinju Prima Chaos. Earth Split. Panjang. Dengan satu pukulan, satu sisi ruang dan bumi bergetar hebat, dan itu menyebabkan seluruh istana York bergetar. Kiat untuk elang. Feng Bupo mendengus dingin dan melambaikan tangan kanannya dengan tajam. Di tengah-tengah bumi. Tabrakan. Penghalang. Bergemuruh. Saya melihat penghalang kuning kaki dengan ketebalan 1 meter, berdiri seperti tembok kota. Ledakan. Pukulan York. Harvey menghantam penghalang dengan keras, menciptakan lingkaran cahaya kaki. Dalam radius ratusan meter, seolah-olah gempa besar telah dipicu, tanah runtuh inci demi inci. Namun, yang mengejutkan Harvey adalah tembok bumi kota ini tidak terluka. Baili Longyuan mengatakan sebelumnya bahwa budidaya angin tidak rusak, dan sepertinya itu benar. Dengan basis dan kekuatan kultivasinya saat ini, memang sangat sulit untuk bertarung melawan alam lichen yang sebenarnya. Sepertinya saya tidak bisa menahan diri. Pikirkan tentang ini. Harvey meletakkan kakinya di tanah, lengannya terbanting, dan dia terus meningkatkan kekuatan tubuhnya, dan mengeluarkan teriakan liar di langit. 9 transformasi dewa dan iblis. Dominasi. KKK. Dalam sekejap, tubuh Harvey langsung ditarik hingga lebih dari 2 meter, dan otot-otot di tubuhnya membengkak sepotong demi sepotong, seperti menggulung naga. Kemeja yang dikenakannya juga langsung meledak, memperlihatkan dada yang kuat dan garis otot yang sangat proporsional. Menggigit-menggigit. Tanah di bawah kakinya tidak bisa lagi menahan tekanan dan runtuh. Orang-orang di kejauhan sekali lagi terkejut. Dampak yang dibawa Harvey kepada mereka terlalu besar. Bisakah orang mengubah bentuk tubuh mereka? Apakah anak ini benar-benar monster? Oh, Feng Bupo. Menyipitkan matanya, sudahkah kamu berlatih semacam metode latihan tubuh? Sayang sekali kultivasimu terlalu jauh dariku. Bahkan jika kamu mengubah bentuk tubuhmu dan meningkatkan kekuatanmu, lalu apa? Naik. Harvey meraung, menendang tanah dengan kakinya, tubuhnya meledak, dan pada saat mendekati formasi, tubuhnya seperti naga gila, melonjak ke langit. Setelah melompat ke ketinggian puluhan meter di langit, Harvey mengangkat lengan kanannya, dan terus meningkatkan kekuatan tubuh dan energi kemarahan ganda yang telah dibangkitkan, menembus batasnya saat ini. Bab 715. The Great Wilderness memenjarakan palem surgawi. Megatron Kyushu. Sebuah telapak tangan hitam emas besar turun dari langit, seolah-olah langit sedang runtuh, dan menekan ke arah angin. Ledakan. Satu sisi ruang bergetar, seolah-olah tidak tahan dengan kekuatan ini, dan itu akan runtuh. Feng Bupo mendongak, dan ekspresi heran muncul di wajahnya. Dia bisa merasakan tekanan kuat yang dibawa oleh telapak tangan Harvey. Saya khawatir, bahkan pembangkit tenaga listrik di Realm Vientin yang terlambat tidak dapat menghentikan telapak tangannya, dan dia akan ditampar menjadi daging. Namun, dia adalah pembangkit tenaga listrik dunia yang benar-benar bebas debu. Bahkan jika itu hanya di tahap awal, itu bukan sesuatu yang bisa disaingi oleh para pejuang di tahap tengah dari alam Vientin. Feng Bupo terus mengerahkan energinya yang menyebalkan dan melambaikannya secara langsung. Di tengah bumi. Kota tanah longsor. Untuk sesaat, energi elemen bumi dalam formasi terus melonjak, seolah-olah telah berubah menjadi kota kecil di bumi, menutupi dirinya dan dunia. Seluruh formasi, masuk. Pada saat Tucheng terbentuk, telapak tangan Harvey telah dipukul. Feng Bupo berpikir bahwa Tucheng dapat dengan mudah memegang telapak tangan ini. Tetapi detik berikutnya, yang mengejutkannya adalah bahwa Tucheng yang kental tidak dapat menahan tekanan dari telapak tangan ini, dan ada lebih banyak retakan. Kekuatan serangan kekerasan dan kekuatan pertahanan super telah meluncurkan tabrakan mutlak. Kekuatan yang menyebar adalah untuk menahan tubuh Harvey di langit, tidak bisa mendarat. Namun, telapak tangan raksasa ini masih menekan, dan Tucheng telah runtuh di banyak tempat, dan akan segera runtuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Feng Bupo mengerutkan kening dan terus meningkatkan energinya yang menyebalkan. Emas barat. Stabil seperti sup emas. Dalam sekejap, energi elemen emas dalam formasi mengalir keluar dari formasi dan mengalir langsung ke kota bumi untuk memperkuatnya. Tucheng, yang awalnya memancarkan kaki halo, sekarang tampaknya telah menjadi kastil emas kecil. Justru karena penguatan elemen emas itulah pertahanan ditingkatkan lagi. Telapak tangan Harvey tidak bisa lagi ditekan. Hahaha. Tanda pisah. Feng Bupo tertawa terbahak-bahak, nak, seperti yang saya katakan, Anda tidak dapat menghancurkan pertahanan saya.
Tidak peduli seberapa kuat efektivitas tempur Anda tidak dapat menebus celah yang dibawa oleh kultivasi Anda. Pada saat ini, bang, seluruh kastil emas terkejut. Feng Bupo menoleh untuk melihat, dan melihat Bai Li Longyuan, yang terluka oleh dirinya sendiri, bergegas lagi dan meninjunya. Meskipun telapak tangan ini tidak dapat mematahkan pertahanannya, itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman dan merasa terprovokasi. Jenderal yang kalah, beraninya kamu datang ke pengadilan kematian. Feng Bupo meraung, membentuk segel dengan satu tangan, mengerahkan ki sejatinya. Api selatan. Gelombang api. Hoa. Gelombang api besar keluar dari formasi dan bergegas menuju Bai Li Longyuan. Dalam 5 elemen dan 8 trigram, elemen api adalah yang terkuat, apakah itu Sekte Wuhou atau Sekte Tianji, mereka sangat pandai mengendalikan dan menggunakan elemen api. Bagaimanapun, Markis Zhuge Kongming tahun itu juga yang terbaik dalam serangan api. Oleh karena itu, keturunan dan muridnya juga mewarisi fitur hebat dari dirinya ini. Gelombang api berguling, cabang-cabang mati dan rumput di tanah langsung terbakar menjadi abu, dan tanah hangus. Dragon Ki mengalir melalui tubuh. Golden Dragon Shield. Darah tumpah dari sudut mulut Bai Li Longyuan. Dia mengerahkan semua trukinya dan mengubahnya menjadi perisai emas yang menyelimutinya, dan kemudian tangannya menjadi telapak tangan, dan api bergegas dari gelombang tempat. Api yang ganas terus-menerus mendorong Bai Li Longyuan untuk bergerak ke belakang, api mengamuk, dan tanah terbakar menjadi gelap gulita. Selain itu, perisai emas yang menutupi Bai Li Longyuan sedang sangat melemah. Saya khawatir itu tidak akan bertahan lama, itu akan runtuh. Saat itu, Bai Li Longyuan akan ditelan api. Kakak Harvey, bunuh dia sekarang. Bai Li Longyuan berteriak dengan darah di sudut mulutnya. Oke. Harvey tiba-tiba mengangguk, tanpa ragu, dia terus mengerahkan semua kekuatan di tubuhnya. Memang, sekarang adalah waktu terbaik. Manipulasi formasi Feng Bupo adalah konsumsi besar energi yang menyebalkan, dan dia sekarang berniat membunuh Bai Li Longyuan, jadi sebagian besar energi mengalir ke Bai Li Longyuan. Pada saat ini, ketika Harvey terus-menerus mengerahkan kekuatan tubuhnya dan ki sejatinya, dia merasa seolah-olah tubuhnya ditutupi lapisan minyak panas, dan tubuhnya terbakar. Terlebih lagi, dia merasa bahwa setiap tetes darah dan setiap sel di tubuhnya seperti kuda liar yang berlari liar. Kekuatan yang telah dinaikkan hingga batasnya belum berhenti, dan masih terus meningkat. Perasaan ini. Jantung Harvey berdetak lebih cepat, napasnya cepat, dan dia sangat bersemangat. Apakah itu akan menerobos? Awalnya hari ini, Harvey merasa bahwa dia berada di ambang terobosan, tetapi itu masih jauh. Lagi pula, dia memiliki banyak wawasan sejak terakhir kali dia bertarung dengan pembangkit tenaga listrik No. 1 Gerbang Selatan, Jin Dao. Dan sekarang, waktunya telah tiba. Harvey mengangkat lengan kanannya dengan telapak tangan, sederhana dan langsung, dengan kecenderungan untuk menembus bumi, dan menamparnya. The Great Wilderness memenjarakan palem surgawi. Memenjarakan surga. Tanda pisah. Boom. Telapak tangan raksasa berwarna hitam. Emas yang luar biasa, seperti guntur yang menggelegar di puncak Gunung Tai, berguling dengan keras ke arah Feng Bupo. Kekuatan telapak tangan ini telah jauh melampaui yang barusan. Hanya mengandalkan kultivasi di tahap tengah alam Vientin, benar-benar mustahil untuk mengenai telapak tangan ini. Kultivasi Harvey telah menembus, dan dia secara resmi telah mengambil langkah lain ke atas, dari alam Vientin pertengahan ke alam Vientin akhir. Mobil dalam radius 1 kilometer tidak dapat menahan kekuatan telapak tangan ini, dan hancur berkeping-keping. Rumah-rumah tidak bisa menahan kekuatan ini dan runtuh. Apa? Bagaimana ini mungkin? Feng Bupo juga memperhatikan perubahan Harvey, serta tekanan mengerikan yang dibawa oleh telapak tangan ini. Apakah anak ini monster? Bagaimana dia menerobos dalam pertempuran? Sial! Feng Bupo meraung, dan hanya bisa menarik energi untuk menghadapi Bai Li Longyuan, tetapi mengumpulkan semua energi dan meluncurkan serangan sengit ke arah Harvey. Dia mengangkat tangannya, dan kemudian mendorong ke arah Harvey di langit. Api selatan. Tianhuo Liao Yuan. Boom. Seperti letusan gunung berapi, nyala api dengan diameter 10 meter meledak dari formasi dan langsung menuju Harvey. Bai Li Longyuan juga memanfaatkan waktu ini untuk segera mengungsi. Detik berikutnya. Ledakan. Telapak tangan raksasa emas hitam bertabrakan dengan nyala api, seperti 2 meteor api besar yang bertabrakan. Satu demi satu lingkaran api melonjak keluar, membakar segala sesuatu di sekitarnya. Namun, nyala api yang meledak tidak dapat menahan telapak tangan sama sekali, dan langsung padam, dan kemudian terus ditekan. Ledakan. Tanda hubung. Ledakan lagi. Kastil emas dan arai 5 elemen 8 diagram langsung runtuh. Tidak. Tanda pisah. Feng Bupo ketakutan, dan mengeluarkan raungan histeris. Tapi segera, suaranya tertutup. Ledakan. Seluruh. Bumi terguncang, mobil-mobil di kejauhan terguncang, dan rumah-rumah runtuh lagi. Ketika Harvey jatuh ke tanah, ketika mobil-mobil jatuh ke tanah. Saya melihat sudah ada cetakan telapak tangan besar seluas 100 meter dan kedalaman beberapa meter di lokasi Feng Bupo berdiri sekarang. Adapun Feng Bupo sendiri, dia telah berubah menjadi kumpulan daging dan darah kristal, benar-benar mati. Bab 716. Seluruh gerbang manor terdiam. Anggota kamar dagang Wulong dan penjaga keluarga York Chu yang berada dalam pertempuran sengit juga berhenti. Semua orang yang hadir menatap kosong pada sosok arogan ini, pada pria seperti dewa ini. Bagaimana dengan Tuan Abadi sekuat keluarga Liu di timur laut? Bagaimana jika generasi ketiga dari murid terbaik Sekte Wu Neimen kuno Tianjimen tidak rusak? Itu tidak terbunuh pada akhirnya. Angin dapat bertahan untuk sementara waktu, tetapi Liu Zhengyang, penguasa abadi keluarga Liu, bahkan tidak dapat menahan beberapa trik. Semua orang di kamar dagang lima naga sangat bersemangat sehingga mereka tidak bisa menahan diri. Ini adalah pria yang mereka ikuti. Sangat kuat, tak tertandingi di dunia.
Apa pejabat tinggi perbatasan, keluarga kaya, orang kaya dan berkuasa, di mata saudara Harvey, apa mereka? Sial tidak. Satu orang tidak dapat menahan setengah dari raksasa di Longcheng, berapa banyak anak muda yang dapat melakukannya sekarang? Dan pemburu saudara mereka melakukannya. Tian Kuo-york menatap langit dengan mata merah, dan bergumam, Ying Sui, apakah kamu melihat, putra kami telah dewasa? Adapun De Yao York, Chu Yunsan dan yang lainnya, mereka semua tetap di tempat mereka berada. Semua tertegun, bodoh, putus asa. Pada saat ini, Harvey tidak bisa mengeluarkan suara, dan tidak ada seorang pun di ruangan itu yang berani mengeluarkan suara. Semua orang menahan napas dan bahkan tidak berani mengeluarkan suasana. Harvey mengangkat tangannya, dan belati emas yang jatuh di kejauhan terbang ke arahnya dan kembali ke tangannya. Dia melangkah keluar selangkah demi selangkah, melintasi lubang besar yang dibuat oleh cetakan telapak tangan besar, dan datang ke De Yao York, Chu Yunsan, dan lainnya. Apakah ini pembantu yang kamu undang? Harvey tampak tenang dan bertanya dengan ringan. De Yao York, Chu Yunsan dan yang lainnya gemetar, wajah mereka menjadi pucat, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka, mata mereka dipenuhi dengan penyesalan. Mereka berpikir bahwa mereka dapat membunuh Harvey dan menyelamatkan segalanya dengan mengundang para ahli dari Liu Jia dan Tianjimen di timur laut. Tapi kenyataannya sama sekali tidak seperti yang mereka pikirkan. Dukungan mereka, di mata Harvey, hanyalah sampah semut. Terutama De Yao York, sangat menyesal. Jika dia tidak menyetujui Tian Rui York dan Nansha Yorken untuk membunuh ibu dan anak Luo Yingsui dan Harvey, tetapi membiarkan mereka kembali ke rumah York, bagaimana itu bisa membawa bencana hari ini? Jika Anda meletakkan wajah Anda dan bermaksud untuk menebus dosa-dosa Anda dan menebusnya, konflik antara Anda dan Harvey tidak akan terlalu dalam. Semakin luar biasa penampilan Harvey, semakin dia menyesalinya. Dengan energi Harvey saat ini dan pencapaian di masa depan, itu sudah cukup untuk membawa keluarga York menuju kejayaan, dan bahkan ke tingkat yang lebih tinggi, menjadikan keluarga York keluarga kerajaan sejati di Tiongkok. Tapi sekarang, semua ini telah menjadi gelembung mimpi. Harvey menoleh dan melirik penjaga keluarga York Chu yang hanya tersisa 100, dan berkata dengan suara keras, mereka yang mengikuti saya akan makmur, mereka yang menentang saya akan binasa. Suara itu jatuh. Lebih dari 100 penjaga yang tersisa dari keluarga York dan Chu semuanya berlutut di tanah, menundukkan kepala, dan sepenuhnya menyerah. Setelah itu, Harvey menoleh untuk melihat Chu Yunsan, dan berkata dengan acuh tak acuh, Chu Yunsan, apa kata-kata terakhirmu sekarang? Chu Yunsan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan berani, Harvey, meskipun keluarga Chu kita telah dikalahkan. Tapi Anda juga mendapat masalah besar. Keluarga Liu di timur laut, pintu batin seni bela diri kuno Tianjimen, mereka tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Bahkan jika Anda membunuh saya hari ini, tidak akan lama sebelum Anda akan mengikuti saya langkah kaki. Kakekku benar. Chu Tianjiao juga menyeringai dan berkata, apa yang terjadi di sini hari ini ditakdirkan untuk diketahui oleh keluarga Liu di timur laut dan Tianjimen dari dunia seni bela diri kuno. Begitu mereka mengirim sejumlah besar master ke sini, tidak peduli seberapa kuat Anda. Hanya akan ada jalan buntu. Ya, benarkah? Harvey mencibir, dia melirik semua orang yang hadir, dan berkata dengan kaget, kami Harvey akan meletakkan kata-kata di sini hari ini. Kamu dapat menyebarkan berita hari ini. Apakah itu keluarga Liu Timur Laut atau Tianjimen, mereka dapat mengirim seseorang untuk membunuhku. Tentu saja, selama pesta kita tidak mati, yang menunggu mereka adalah balas dendam gila kita. Jika mereka tidak ingin keluarga itu binasa dan sekte binasa, mereka bisa datang dan mencoba. Suara itu seperti petir bergulir seperti ledakan, meledak di telinga semua orang, mengejutkan. Gila, gila. Kalimat ini tidak diragukan lagi menyatakan perang terhadap dua raksasa Timur Laut Liu Jia dan Tianjimen. Chu Yunsan menunjukkan senyum sukses konspirasi, dan dia tertawa terbahak-bahak, Harvey, kata-katamu akan membawa bencana yang tak ada habisnya untukmu. Aku, Chu Yunsan, ingin melihat ketika kamu selesai. Aku khawatir kamu tidak akan bisa melihatnya. Harvey menjawab dengan ringan, dengan niat membunuh melintas di matanya. Karena, kamu akan mati sekarang. Harvey mengulurkan tangannya dan meraih tenggorokan Chu Yunsan. Chu Yunsan tersipu, dan mendesis, Harvey, aku akan menunggumu di neraka. Harvey, lepaskan kakekku. Teriak Chu Tianjiao dan bergerak menuju Harvey. Bergegas. Bagaimanapun, dia juga telah berlatih seni bela diri kuno, meskipun dia tidak terlalu kuat, dia juga memiliki ranah tahap tengah bawaan. Karena itu, kecepatannya tidak lambat, hampir seperti napas, dan dia mendekati Harvey. Pergi ke neraka. Chu Tianjiao meraung dan meninju wajah Harvey. Sampah yang tidak bertobat sampai mati. Harvey mendengus dingin, seluruh tubuhnya terkejut, dan gelombang udara di tubuhnya langsung disangga. Dengan ledakan keras, gelombang udara yang ganas bertabrakan secara langsung. Puff! Chu Tianjiao merasa seolah-olah dia telah dihancurkan oleh palu, muntah darah, terbang keluar, dan jatuh lebih dari 10 meter jauhnya. Ketika dia jatuh ke tanah, beberapa suap darah keluar dari mulutnya, tubuhnya berkedut beberapa kali, dan dia mati. Tianjiao. Ayah Chu Tianjiao, Chu Huacheng, meraung, dan bergegas dengan beberapa murid keluarga Chu. Namun, mereka belum dekat. Desir. Sebuah pedang hitam melintas. Detik berikutnya. Chu Huacheng dan beberapa murid keluarga Chu lainnya semua jatuh ke tanah, mencengkeram leher mereka, jatuh ke tanah dan mati. Ada darah di mana-mana. Kuang Dao perlahan menarik kembali pisaunya dan berkata dengan nada menghina, sekelompok sampah, berani melukai saudara Harvey. Aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Tianjiao. Huacheng. Chu Yunsan pingsan. Pada saat ini, dia menyesalinya, dan penyesalan tak berujung muncul di hatinya. Jika dia bisa memilih lagi, dia tidak akan pernah memprovokasi Harvey lagi.
Jika Anda tidak memprovokasi Harvey, bagaimana keluarga Chu bisa menderita bencana ini, dan bagaimana putra dan cucu mereka bisa mati? Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia, jika Anda melakukan sesuatu yang salah, Anda harus membayar harganya. Harvey bukanlah orang suci atau pria terhormat. Dia tidak pernah berbelas kasih kepada musuh. Jika dia hanya orang biasa, dia pasti sudah dibunuh oleh keluarga Chu sejak lama. Chu Yunsan, di kehidupan selanjutnya, biarkan matamu bersinar terang. Harvey berkata ringan, tangan kanannya dengan ringan mengerahkan kekuatan. Klik. Leher Chu Yunsan langsung terpelintir, dan dia kehabisan napas dalam sekejap. Segera, Harvey melemparkan Chu Yunsan ke samping, dan ekspresinya tidak berfluktuasi dari awal hingga akhir. Membunuh 3 generasi keluarga Chu seperti membunuh 3 ayam baginya. Pada saat ini, semua orang sangat ketakutan sehingga jantung mereka berhenti berdetak, dan melihat Harvey, itu seperti melihat binatang buas. Semua orang menggigil dan wajah mereka menjadi pucat. Pemuda yang tampaknya santai di depannya ini sebenarnya adalah tuan yang kejam. Siapapun yang memprovokasi dia tidak akan berakhir dengan baik. Liu Zeng yang seperti ini, angin tidak bertiup seperti ini, dan begitu juga Chu Yunsan. 3 generasi keluarga Chu sudah mati. Tidak ada keraguan bahwa mulai saat ini, keluarga Chu benar-benar binasa. Bab 717. Tatapan Harvey beralih ke Deyao York dan yang lainnya. Giliranmu. Keempat kata itu keluar, seperti gumaman kematian. Deyao York, Tianrui York, Nansha Yorken, dan keturunan lain dari keluarga York merasa kedinginan di hati mereka, seluruh tubuh mereka tidak bisa berhenti gemetar, dan jiwa mereka tidak bisa berhenti gemetar. Baru sekarang mereka mengerti bahwa kehidupan manusia seperti master di mata pemuda di depannya ini. Tidakkah kamu melihat bahwa 3 generasi keluarga Chu dibunuh olehnya seperti ini? Yang lebih menakutkan adalah bahkan tidak ada jejak fluktuasi emosional di mata anak ini. Aku seperti sudah terbiasa. Pada saat ini, tidak ada yang berani menghentikan Harvey yang mencoba menghakimi. Semua orang hanya berharap bahwa api balas dendam Harvey tidak akan membakar mereka. Pada saat ini, Nansha Yorken tidak bisa lagi menekan rasa takut di hatinya. Dia dengan cepat berlari, berdebar, dan berlutut di depan Harvey. Keponakan, aku paman keduamu, kami saudara, kamu tidak bisa membunuhku. Mata Harvey acuh tak acuh, tanpa jejak emosi, apakah kamu ingin hidup? Ya, aku ingin hidup, aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Tolong biarkan aku pergi, biarkan aku hidup. Nansha Yorken menangis dengan getir dan memohon belas kasihan. Tentu saja dia ingin hidup, tentu saja dia tidak ingin mati. Bagaimanapun, dia juga tuan kedua dari keluarga York, kekayaan, kekuatan, mobil mewah, kecantikan, segalanya. Bagaimana hal-hal ini dapat dinikmati jika sudah mati? Keponakan, aku juga ingin hidup, aku juga ingin hidup. Tianrui York tidak peduli. Dia bergegas dan berlutut di tanah. Keponakan, aku pamanmu, selamatkan hidupku, aku mohon selamatkan hidupku. Melihat tuan keluarga York dan tuan kedua dari keluarga York berlutut dan memohon belas kasihan dengan begitu tanpa tulang, semua orang yang hadir menghela nafas. Namun, tidak ada rasa kasihan dan simpati di hati setiap orang, dan mereka merasa bahwa mereka memintanya. Pada awalnya, Anda membantai seluruh keluarga, tetapi sekarang Anda baru saja mendapatkan pembalasan Anda. Haha, hahaha. Deyao York tertawa terbahak-bahak, air mata mengalir di wajahnya. Rambutnya yang disisir rapi juga menjadi berantakan, seperti orang gila. Harvey sedikit mengernyit, apa yang kamu tertawakan? Deyao York menghela nafas panjang dan berkata dengan keras, aku memikirkan kehidupan Deyao York yang cemerlang, tetapi aku tidak berakhir seperti ini pada akhirnya. Harvey, aku tidak bisa melawanmu, kamu menang, kamu beri aku hadiah. Jangan khawatir, ini akan segera giliranmu. Harvey memandang Tianrui York dan Nansha Yorken dengan mata dingin, dan berkata dengan suara serak, Tianrui York, Nansha Yorken, kamu masih tahu siapa aku? Kerabatmu. Mengapa kamu tidak berpikir seperti itu 7 tahun yang lalu? Saya tidak pernah berpikir untuk berpegang teguh pada keluarga York Anda, saya hanya berharap ayah saya, ibu saya dan saya bisa hidup normal hidup bersama. Tapi, kenapa kamu ingin menghancurkan satu-satunya kita bagaimana menurutmu? Kamu tidak ingin mati, apakah ibuku hanya ingin mati? Keponakan, aku salah, aku benar-benar salah, aku binatang buas, aku mohon maafkan paman. Tianrui York mendengus dan menangis. Desir ke bawah, dengan putus asa bersujud memohon belas kasihan. Keponakan, aku bersumpah, selama kamu menyelamatkan hidupku, aku akan menghilang di depan matamu selamanya dan tidak pernah muncul lagi. Nansha Yorken juga bersujud dan memohon belas kasihan. Istri dan anak-anak mereka juga bersujud dan memohon belas kasihan, berharap Harvey akan menyelamatkan hidupnya. Namun, Harvey acuh tak acuh, memandang mereka seolah-olah dia sudah mati. Dia hanya ingin melihat wajah jelek orang-orang ini sebelum putus asa sementara. Kakak ketiga, tolong bantu kami untuk memohon belas kasihan, kami adalah saudara, saudara. Kakak ketiga, saudara, tolong, saudara benar-benar tahu itu salah, tolong biarkan Harvey menyelamatkan hidup kita. Tianrui York dan Tianrui York melihat itu percuma mencari Harvey, Nanshan mulai mencari Tianquo York lagi. Mereka tahu bahwa hati Tianquo York lebih lembut, dan mencari Tianquo York jelas lebih berguna daripada mencari Harvey. Tianquo York memandang keduanya dengan wajah cemberut, dan berkata dengan suara serak, kakak laki-laki, saudara laki-laki kedua, saya selalu menganggap Anda sebagai saudara laki-laki dan kerabat saya. Saya tahu bahwa Anda ingin mengendalikan keluarga York dan menjadi kepala keluarga York, jadi saya mengambil inisiatif. Biarkan saja, saya tidak akan berkelahi dengan Anda. Tapi mengapa Anda tidak membiarkan saya pergi? Mengapa Anda ingin menyerang istri dan anak-anak saya? Sekali, Anda adalah kakak tertua dan kedua terbaikku, tapi karena kau tahu yang sebenarnya sejak saat itu, hatiku mati.
Jadi, maafkan aku tidak bisa memaafkanmu. Setelah berbicara, Tian Kuoyor perlahan menutup matanya. Tidak, jangan, jangan. Aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati. Mereka berdua berteriak dengan sedih, suara mereka menunjukkan keruntuhan yang tak ada habisnya dan putus asa. Harvey tidak ragu lagi, mengangkat tangannya, lalu menepuk-nepuk kepala mereka dengan keras. Keduanya berdarah dari 7 lubang mereka dan mati langsung pada akhirnya. Tian Rui, Nanshan, De Yao York menjerit dan merosot ke tanah. Pada saat ini, air mata jatuh dari sudut mata Tian Kuo York. Setelah menyelesaikan Tian Rui York dan Nansha Yorken, Harvey berjalan menuju De Yao York. Pada saat ini, De Yao York tersesat, matanya kosong dan benar-benar mati rasa. Pukulan yang dalam membuat kewarasannya sedikit rusak. Harvey menghela nafas pelan dan mengangkat tangan kanannya, siap memberi De Yao York hadiah. Namun, tepat saat telapak tangan Harvey akan jatuh, Tian Kuo York tiba-tiba membuka matanya dan berteriak. Harvey! Tidak Harvey! Pada saat yang sama, suara wanita datang. Tangan Harvey berhenti di udara, dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat Qin York dan Rui York tersandung. Harveyer, Tian Rui dan Nanshan sudah mati. Bibiku memohon padamu, jangan bunuh kakekmu. Insiden itu semua adalah kesalahan pamanmu dan paman kedua. Merekalah pelakunya, bukan kakekmu. Qin York meraih tangan Harvey, matanya memerah, dan air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Harvey, tidak peduli apa yang dia katakan, dia masih kakekmu. Jika kamu membunuhnya, aku khawatir kamu akan menanggung keburukan seumur hidup. Aku mohon, jangan bunuh dia, kamu bisa mengusirnya dari sini. Rumah York, tapi jangan bunuh dia. Rui York juga menatap Harvey dengan ekspresi memohon, Harvey, bibiku berlutut padamu, aku hanya memintamu untuk tidak membunuhnya. Setelah mengatakan itu, Rui York hendak berlutut ke arah Harvey. Bibi kecil, jangan lakukan ini. Harvey dengan cepat membantu Rui York berdiri. Rui York memegang bahu Harvey dengan erat dan memohon, bibiku, tolong, jangan bunuh kakekmu, oke. Harvey berbalik untuk melihat Tian Kuo York. Yang terakhir juga menggelengkan kepalanya padanya. Dia juga tidak ingin anaknya melakukan terlalu banyak pembunuhan. Harvey menghela napas dalam-dalam, lalu menatap De Yao York, dan berkata dengan dingin, De Yao York, aku tidak membunuhmu hari ini, bukan berarti aku memaafkanmu. Aku hanya tidak ingin membuat bibiku dan bibiku merasa bersalah. Buruk. Mulai sekarang, kamu jangan muncul di depan mataku lagi. Aku ingin kamu bertobat seumur hidupmu dan membuat penebusan untuk ibuku yang sudah meninggal. Sangat mudah untuk mati, tetapi sulit untuk hidup. Ambil saja pikiran berdosa ini dan habiskan sisa hidupmu dalam siksaan. Mendengar kata-kata Harvey, Qin York dan Rui York akhirnya menghela napas lega. Harvey tidak memperhatikan De Yao York lagi, tetapi melirik ke semua orang yang hadir, dan berkata dengan keras, semuanya, sekarang saya menyatakan kepada Anda bahwa mantan keluarga York telah dihancurkan. Mulai hari ini, keluarga York akan mengantar yang baru. Hidup, ayahku adalah kepala keluarga York. Bibiku yang tertua dan yang lebih muda akan mendukung ayahku dan membangun kembali keluarga York. Aku harap semua teman-temanku dapat mendukung ayahku dan mendukung keluarga York yang baru. Hola York! Hola York! Hola York! Semua orang mengangkat tangannya dan berteriak, suaranya yang keras bergema di seluruh langit. Tian Kuo York, Qin York, dan Rui York saling memandang, dan senyum lega akhirnya muncul di sudut mulut mereka. Bab 718. Sejak hari itu, perubahan besar telah terjadi di seluruh keluarga kaya di Longcheng. Hanya ada 4 dari 5 keluarga Tianzi sebelumnya, Li, Chao, York, Chu, dan Wenren, dan keluarga Chu hancur total. Selain keluarga Qiao, 5 keluarga besar Han, Yang, Zhang, Zhu, dan Su semuanya telah direduksi menjadi keluarga tingkat ketiga dan keempat. Mungkin sulit bagi 5 keluarga besar ini untuk mendaftar ulang keluarga terkenal itu. Keluarga kerajaan dan keluarga Bai, keluarga York yang terkenal dan keluarga Wen, semuanya mendapat banyak manfaat dari badai ini. Keluarga Si dan keluarga Bai menjadi lebih kuat, dan keluarga Wen juga melompat dari akhir 5 besar keluarga Tianzi ke yang kedua. Keluarga York yang direkonstruksi secara alami berada di peringkat pertama di antara 4 keluarga Tianzi Hao. Tentu saja, selain Longcheng, provinsi dan kota lain di China juga pernah mengalami gempa besar. Semua keluarga di kam keluarga Chu akan binasa, dianeksasi, atau menjadi keluarga yang tidak populer. Singkatnya, gempa besar ini telah mempengaruhi seluruh Shenzhou, dan akan membutuhkan beberapa waktu untuk menstabilkannya. Tentu saja, setelah hari itu, ada nama yang bergema hampir di seluruh China. Itu adalah Harvey. Banyak orang tahu bahwa Tiongkok telah berubah, dan era Harvey telah tiba. Keluarga Chu yang dulu terkenal dihancurkan, dan tidak ada keluarga kaya yang terkait dengan keluarga Chu yang selamat. Tidak hanya itu, kisah Harvey memenggal Tuan Abadi keluarga Liu di Timur Laut dan memenggal murid generasi ketiga Tianjimen di dunia seni bela diri kuno juga telah menyebar. Keluarga Liu adalah salah satu dari 4 keluarga abadi besar di Timur Laut, dan anggota klan memiliki kekuatan besar, jadi itu bukan sesuatu yang bisa diprovokasi oleh orang biasa. Adapun Tianjimen, itu adalah eksistensi yang tidak dapat diprovokasi oleh dunia sekuler. Tapi sekarang, Harvey telah menyinggung kedua raksasa ini sekaligus. Oleh karena itu, banyak orang di Shenzhou sangat menyembah satu sama lain. Beberapa pihak Harvey sangat khawatir, bisakah orang yang sombong seperti itu mampu menahan amarah kedua raksasa. Tentu saja, masih ada beberapa orang yang siap untuk menonton kesenangan, sedangkan bagi mereka yang membenci Harvey, mereka berharap Harvey akan dilenyapkan sepenuhnya oleh kedua raksasa itu. Harvey tidak mati, mereka tidak akan memiliki masa depan yang cerah. Hari ketiga setelah kejadian itu. Kota Naga, keluarga York. Setelah 2 hari perbaikan, halaman telah terisi penuh, dan jejak pertempuran telah dihapus.
Saat itu pagi hari, dan pintu masuknya penuh dengan mobil mewah, seolah-olah sedang diadakan pameran mobil mewah. Satu persatu, orang kaya dan berkuasa, taipan dan raksasa dari utara turun dari mobil dengan berbagai hadiah berharga dan datang untuk memberi selamat kepada mereka. Qin York dan Rui York berdiri di pintu untuk menyambutnya. Nona York, keempat dan kelima, selamat. Selamat kepada keluarga York karena telah menjadi kepala keluarga Tian Zihao. Keluarga York dibangun kembali, dan hanya masalah waktu sebelum menjadi keluarga kerajaan. Senzu. Itu tidak benar, ayah dan anak keluarga York. Satu harimau dan satu naga, bagaimana mungkin keluarga York tidak lepas landas? Semua orang tersenyum dan memberi selamat satu sama lain dengan sangat antusias. Qin York dan Rui York juga sangat tersentuh. Meskipun energi keluarga York tidak kecil, mereka benar-benar tidak pernah berpikir untuk menjadi kepala keluarga Tian Zihao. Tapi sekarang, keluarga York tidak hanya menjadi pemimpin Tian Zihao, tetapi juga memiliki tren samar mengejar keluarga kerajaan. Mereka tahu bahwa kemuliaan keluarga York dibawa oleh keponakan mereka. Tak disangka, kebangkitan keluarga York akhirnya mengandalkan seorang keturunan yang dianggap sebagai anak liar dan terlantar oleh keluarga York. Oleh karena itu, tidak hanya Qin York dan Rui York, tetapi juga seluruh keluarga York yang menghela nafas. Ngomong-ngomong, Nona 4 dan Nona 5, apakah Tuan York dan Tuan York ada di sini? Ya, tolong minta Tuan York keluar, semua orang ingin melihat Tuan York. Ya, saya dengar Tuan York adalah seorang aku masih berpikir untuk menikahi cucuku dengannya. Hei, ayo dulu, Tuan York pasti menantu keluarga mak kita. Banyak orang berteriak, dan suasananya adalah sangat hidup. Qin York tersenyum tak berdaya dan menjawab dengan keras, semuanya minta maaf, saudara ketiga saya dan keponakan saya tidak ada di Longcheng hari ini, mereka pergi ke Aurus Hills untuk menyapu makam. Ya, saya harap semua orang bisa mengerti, karena semua orang ada di sini, maka masuk saja dan duduk, ayo kita berkumpul. Rui York juga menjawab. Hei, ayo kita lakukan, meskipun sayang sekali jika keluarga York dan Hola York tidak ada di sini, tapi bagus untuk bisa duduk di rumah York dan mendapatkan energi naga, semuanya, kan? Baiklah, asalkan kita punya hati. Senang sekali kita sampai. Dikatakan bahwa Tuan York adalah orang yang sangat setia, dan dia juga baik kepada teman. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk berteman dengan Tuan York. Semua orang tertawa dan berjalan ke rumah keluarga York. Rui York tampak tak berdaya, ayah dan anak ini benar-benar egois. Mereka tidak menjamu tamu, tetapi mari kita menjamu mereka. Hukum untuk waktu yang lama, jadi tentu saja dia ingin bertemu dengannya. Kata Qin York. Aku tahu, aku hanya mengeluh sedikit. Rui York menjawab, dan kemudian berkata, ngomong-ngomong, saudari keempat, kamu mengatakan bahwa Harveyer sangat baik, apakah dia punya pacar sekarang? Meninggal lebih awal, dan tidak ada yang peduli padanya, kita sebagai bibi harus peduli. Baiklah. Qin York mengangguk, masalah ini benar-benar perlu diurus, saya akan bertanya pada Harveyer ketika saatnya tiba. Jika dia punya pacar, mari kita periksa dia. Jika tidak, maka kita dapat membantunya menemukan beberapa. Rui York juga tersenyum bahagia. Ya, kami Harveyer sangat baik, kami pasti dapat menemukan wanita yang sangat baik. Tapi pada saat ini, Hoa, tiba ada embusan, dan satu demi satu tornado menghubungkan bumi dan langit. Pasir di tanah dan mobil-mobil yang diparkir di pintu semuanya tersapu ke langit. Langit di atas ribuan meter dalam radius langsung diselimuti awan gelap, seolah menutupi langit dan matahari. Awan gelap membanjiri kota, angin suram bertiup, hantu menangis dan serigala melolong, membuat orang merasa tidak nyaman. Ini, apa yang terjadi? Ya Tuhan, kenapa cuacanya berubah? Mengapa ada tornado? Apakah Anda meledakkan mobil? Ini tornado, ini angin monster sama sekali. Orang-orang di pintu masuk manor tercengang ketika mereka melihat adegan ini, dan berseru satu demi satu. Orang-orang yang sudah memasuki manor juga mendengar gerakan itu dan berlari keluar. Situasi. Rui York gemetar dan wajahnya memucat. Aku tidak tahu. Qin York menggelengkan kepalanya, mengepalkan tinjunya erat-erat, hatinya sangat gelisah. Setelah beberapa saat, tiba-tiba, awan gelap menyelimuti hantu kepala ular besar muncul di langit di atas. Kepala ular itu besar, seukuran rumah, dan dua matanya yang hijau seperti lentera. Yang lebih menakutkan adalah ada dua tanduk berdaging di atas ular itu. Kepala, yang tidak terlihat seperti ular, lebih seperti naga. Ya Tuhan, ular, apakah ini ular? Di mana ini masih ular, pernahkah kamu melihat ular bertanduk? Banyak orang yang ketakutan hingga terjatuh ke tanah. Sebagian besar orang ketakutan dan tetap di tempat mereka, gemetaran, tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Kakak, ini. Rui York tertegun, dan dengan cepat meraih tangan Qin York. 5 saudara perempuan. Jangan takut. Mari kita lihat situasinya. Qin York menelan ludah, berusaha menjaga dirinya tetap tenang. Bab 719. Pada saat ini, kepala ular besar di atas awan gelap menatap ke bawah dengan mata hijau lebar. Begitu kepala ular itu menatap mereka, semua orang merasa ngeri, dan hawa dingin mengalir ke dahi mereka dari telapak kaki mereka. Semua orang tidak dapat memahami pemandangan di depan mereka, dan merasa bahwa ketiga pandangan mereka telah disegarkan. Tiba-tiba, warna dunia berubah, dan hantu ular raksasa muncul di langit, bukankah ini adalah adegan yang hanya muncul di film? Ular raksasa itu melirik Manor, dan kemudian meludahkan surat, membuka mulutnya yang berdarah, dan meludahkan kata-kata manusia. Saya orang tua dari keluarga Liu di timur laut, Liu Fuseng. Apa? Kejahatan keturunan keluarga York Anda membunuh anggota keluarga Liu saya. Mungkinkah ini kakek keluarga Liu, salah satu dari 4 keluarga abadi utama di Cina Timur Laut?
Dikatakan bahwa kakek Liu telah hidup selama lebih dari 200 tahun. Dia adalah patriark keluarga Liu, dan yang paling keberadaan keluarga Liu yang menakutkan. Ada desas-desus bahwa kakek Liu sangat protektif. Duzi, ini tidak salah, Liu Zeng yang baru saja meninggal beberapa hari yang lalu, dan wanita tua Liu ini telah datang ke Xingxi untuk meminta bersalah. Sudah berakhir. Kali ini, Tuan York ditatap oleh Nyonya Liu, dan itu pasti akan selesai. Semua orang berseru kaget. Khawatir. Banyak orang yang hadir juga telah mendengar nama keluarga Liu Timur Laut. Diketahui juga bahwa keluarga Liu memuja peri ular, dan keluarga Liu telah dilindungi oleh peri ular sejak kecil dan memiliki kekuatan magis. Tetapi semua orang hanya mendengar tentang misteri keluarga Liu, sekarang mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tahu bahwa misteri dan keanehan keluarga Liu bukanlah legenda. Qin York mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan keras, Tuan Liu, jelas keluarga Liu Anda yang ingin membunuh keponakan saya. Keponakan saya harus melawan untuk membela diri. Apakah salah jika Anda datang untuk menanyakan kejahatan itu? Diam. Ular raksasa itu mengaum keras, dan kabut hitam keluar dari mulutnya. Boom. Dengan ledakan keras, ruang terbuka di depan Yorkin langsung diledakkan ke dalam lubang besar dengan diameter lebih dari 20 meter dan kedalaman beberapa meter. Selain itu, kabut hitam ini sangat korosif, dan rumput di sekitar lubang raksasa semuanya layu dan mati. Qin York terkejut, merasa kakinya lemah dan dia hampir jatuh. Ular raksasa itu menatap Qin York dengan dingin, dan berkata dengan suara keras, aku tidak peduli apa alasannya, aku tidak peduli apa alasannya. Singkatnya, jika kamu ingin membunuh klanku, kamu harus berikan penjelasan kepada keluarga Liu saya. Kalau begitu tanyakan pada Nyonya Liu, apa yang Anda inginkan? Penjelasan seperti apa? Tanya Qin York dengan berani. Pada saat ini besok, Harvey harus muncul di keluarga Liu kami untuk membayar nyawa klan saya. Jika dia tidak datang, maka Liu akan datang ke sini secara langsung. Ketika Liu tiba, keluarga York Anda akan dihancurkan. Anda dapat melakukannya itu untuk dirimu sendiri. Setelah itu, hantu ular raksasa di langit perlahan menghilang ke langit. Segera setelah itu, tornado menghilang, awan gelap menghilang, dan langit kembali normal. Mobil jatuh dari langit dan hancur berkeping-keping. Sampai semuanya kembali tenang, semua orang masih belum pulih dari keterkejutan barusan, dan merasa bahwa semuanya begitu tidak nyata. Namun, mobil yang hancur dan lubang besar di pintu masuk Manor dapat membuktikan bahwa semua yang terjadi barusan adalah benar. Nona York, Anda harus memberi tahu Tuan keluarga York dan Tuan York tentang masalah ini dengan cepat, dan kemudian dengan cepat mendiskusikan tindakan balasannya. Jika itu benar-benar tidak berhasil, Anda harus melarikan diri dengan keluarga York. Kali ini bahkan Nyonya Liu telah dikirim, saya khawatir Tuan York. Jika dia tidak mati, orang tuanya tidak akan membiarkannya pergi. Seorang pemilik keluarga kaya berdiri dan membujuk. Yang lain juga menyuarakan penghiburan. Semua orang juga merasa simpati atas pengalaman keluarga York. Tepat ketika keluarga York akan membangun kembali, mereka mengalami masalah besar, sungguh bencana. Jika keluarga York dapat selamat dari bencana ini, maka tempat keluarga York di seluruh Tiongkok akan bangkit dan menjadi stabil. Tentu saja, jika tidak berhasil, keluarga York akan dikeluarkan dari Shenzhou seperti keluarga Chu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Rui York tampak gelisah. Qin York menarik napas dalam-dalam dan menjawab, ayo cepat dan diskusikan apa yang harus dilakukan dengan saudara ketiga dan Harveyer. Ya, Rui York mengangguk, saya akan menghubungi saudara ketiga sekarang. Pada saat yang sama, Longcheng, Lingshan. Sebagai puncak pertama Longcheng, Gunung Lingshan berada lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut, dan puncak gunung tertutup salju dan es sepanjang tahun. Pada saat ini, dua orang berdiri di puncak Gunung Lingshan. Salah satunya mengenakan jubah biru, tinggi dan ramping, dengan alis yang tajam dan pedang panjang di tangan, dia tampan dan tidak bisa membedakan usianya. Yang lainnya adalah seorang wanita muda. Wanita itu mengenakan jaket kulit hitam pendek, rompi ketat bagian bawah hitam, celana jeans ketat hitam, dan sepasang sepatu bot kulit hitam di kakinya. Sosok tinggi dan anggun itu digambarkan dengan sempurna. Rambutnya yang berwarna merah anggur dengan highlight diikat rapi di belakang kepalanya, memperlihatkan wajah yang secantik batu giok, dengan mata besar yang cerah, hidung yang agak lurus, dan bibir bunga yang montok, dingin dan menawan. Namun, saat ini, mata mereka melihat ke arah yang sama, dan alis mereka sedikit berkerut. Pria berbaju biru itu tersenyum aneh, anak itu benar-benar mampu menyebabkan masalah, bahkan monster tua dari keluarga Liu pun terganggu. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan, Tian Dao, dan kami memenangkannya untuk bergabung dengan pembawa pedang. Seperti yang saya katakan, jika anak itu benar-benar bergabung dengan pembawa pedang, saya khawatir itu akan menyebabkan banyak masalah bagi kita. Wanita itu mengerutkan kening, oke, jangan bertele-tele, karena itu berarti jalan surga, maka kita lakukan saja. Terlebih lagi, dengan kekuatan pria itu saat ini, dia jelas bukan lawan dari monster tua keluarga Liu itu. Oleh karena itu, kita harus membantu, dan kita tidak boleh membiarkan monster tua dari keluarga Liu membunuh orang itu. Hah, pria berbaju biru itu mengangkat alisnya, Suzaku, menurutku kenapa kau tampak mengkhawatirkan anak itu? Mungkinkah Anda jatuh cinta dengan anak itu? Tidak, bukankah kamu selalu mengatakan bahwa pria yang kamu sukai harus tak tertandingi di dunia, dan setidaknya sekuat surga? Dengan kekuatan anak itu saat ini, apalagi, Dao Surgawi, bahkan monster tua dari keluarga Liu tidak bisa mengalahkannya, oke. Anda Suzaku yang bermartabat, mengapa kriteria untuk memilih seorang pria tiba-tiba turun begitu banyak? Apakah kamu ingin bertarung? Wajah cantik wanita itu menjadi dingin, dan ketika dia mengangkat tangan kanannya, nyala api merah berdenyut di tangannya. Suhu tinggi yang menyengat bahkan melelehkan salju dan es di sekitarnya.
Pria berbaju biru itu tersenyum dan berkata, masih ada hari tersisa pula. Aku akan bermain denganmu. Kebetulan kultivasi saya baru saja menerobos baru-baru ini, jadi saya mungkin tidak akan kalah dari Anda kali ini. Oh, mata. Indah wanita itu menyipit, kamu begitu percaya diri bahwa kamu bisa mengalahkanku. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Pria berbaju biru mengangkat mulutnya, namun, kita harus setuju sebelumnya bahwa jika saya memenangkan kontes ini, Anda harus pergi ke Tiandao bersama saya dan membuktikan kepada saya bahwa pendekar pedang pemburu angin saya adalah lebih baik darimu. Kami saatnya mengubah posisi peringkatku. Aku naik ke peringkat 9, dan kamu turun ke peringkat 10, bagaimana? Jika kamu ingin memeras posisiku, lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Wanita itu berteriak, tangan giok ramping melambai dengan keras. Bab 720.